Hai para kaum pemuja Ratu Medusa dan para kaum penikmat kucing. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, video kali ini gua akan memberikan rekomendasi donghua bergenre school yang mungkin kalian juga menyukainya. Sebelumnya, buat kalian yang baru melihat ini YouTube channel, pencetlah itu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sebagai uang parkir, oke? Tanpa banyak bacot dan basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go! The Diary of the Immortal King. Wang Ling adalah seorang siswa SMA dengan sikap yang dingin. Tampil sebagai seorang dengan kekuatan yang sangat rendah, padahal dirinya sebenarnya memiliki kekuatan yang mampu membuat dunia hancur dalam sekejap. Namun, Wang Ling tidak ingin orang lain mengetahui kekuatan yang ia miliki. Untuk menahan kekuatan besar dalam dirinya, orang tua Wang Ling menggunakan jimat untuk menahan kekuatan besar yang dimiliki oleh Wang Ling. Namun, seiring berjalannya waktu, jimat itu pun melemah. Kini, masalah besar terjadi, di mana jimat yang menahan kekuatan Wang Ling hampir rusak. Ayah Wang Ling harus berpacu dengan waktu untuk memperbaiki jimat Wang Ling agar kekuatan besar yang dimiliki olehnya tidak lepas kendali. Full-time Magister. Donghua ini menceritakan tentang seorang remaja miskin yang berjuang untuk keluarganya. Dia berencana mengubah takdir dengan cara masuk ke dalam akademi sihir dan menjadi seorang penyihir. Mo Fan berhasil masuk ke dalam akademi sihir terkenal. Namun, informasi mengenai keluarganya yang miskin tersebar dan menjadi bahan ejekan semua siswa di akademi. Meskipun begitu, Mo Fan berhasil mendapatkan kekuatan sihir api dan bahkan memiliki kekuatan sihir petir yang sangat langka. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Mo Fan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhannya selama di akademi, tanpa membebani kedua orang tuanya. Dragon Raja. Kisah dari donghua ini bermula dari Lu Mingfei yang mendapatkan biaya siswa dari sebuah sekolah yang tidak ia ketahui. Namun, karena mendapatkan biaya siswa, Lu Ming pun tetap pergi ke sekolah tersebut. Di dalam perjalanan menuju ke sekolah barunya, Lu Ming bertemu dengan seorang yang bernama Finger, dan ternyata Finger merupakan siswa dari sekolah yang akan dituju oleh Lu Mingfei. Setelah sampai di sekolah yang bernama Castle College, ada seorang guru yang menjelaskan tentang sekolah apa sebenarnya Castle College ini. Ternyata Castle College adalah sebuah sekolah yang dimana mereka mengajarkan kepada murid-murid di sana cara untuk melawan naga. Mendengar hal itu, Lu Mingfei kaget setengah mati. Buat kalian yang pernah memainkan game Dragon Raja, jangan lupa untuk menonton donghua ini, karena dijamin kalian tidak akan menyesal. Dawang Raoming. Donghua ini mengisahkan seorang yatim piatu yang bernama Lu Su. Diketahui kalau Lu Su bukan orang sembarangan, melainkan seseorang metahuman yang mengalami perubahan. Lu Su memulai perjalanan untuk mengasah kemampuannya bersama dengan saudara perempuannya. Di sepanjang perjalanan mereka, banyak menghadapi berbagai rintangan dan peristiwa supranatural. Bagaimana Lu Su memanfaatkan kemampuannya untuk menyingkirkan daftar saingan lawan yang tak ada habisnya. Sweet Beat Max. Donghua ini menggambarkan konsep dari permainan tangkap aku jika kamu bisa. Permainan ini adalah permainan tentang hukuman penjara dan kepemilikan. Cinta darah yang membuatmu bersihir. Dikisahkan mengenai seorang vampir yang mulai jatuh cinta pada seorang pelayan darah manusia yang rendah. Dia mulai mengkhawatirkan dan memecahkan masalah untuknya. Namun, ada kesenjangan status, kelas, dan kebencian di antara mereka. Dalam konfrontasi antara vampir dan manusia, akankah mereka melanggar aturan itu dan hidup bersama? Langsung aja tonton donghuanya, oke? Zhu Tianji. Legenda mengatakan bahwa setiap kali Dark Abyss muncul, di dunia akan ada malapetaka yang menghancurkan langit dan dunia. Lin Fei tidak dapat berlatih karena meridiannya rusak. Dia mengandalkan kepintarannya untuk makan dan menunggu kematiannya. Tidak sampai malapetaka datang, guru dan sahabatnya meninggal di medan perang Dark Abyss. Beberapa waktu berserang, Lin Fei menemukan cara baru. Ia mempelajari
seni kuno pemurnian senjata untuk membalas sakti gurunya dan binasa bersama Kaisar Abyss. Tanpa diduga, dirinya terlahir kembali di era baru. Agar tragedi yang sama tidak terjadi lagi, Lin Fei memutuskan untuk memulai dari seorang murid biasa, mengolah jalan pedang, mengumpulkan kekuatan para pahlawan untuk menghancurkan malapetaka. Star Village 4000 Yard. Li Yao, seorang pengrajin jenius, tidak mampu menembus kemacetan karena rendahnya perkembangan kekuatan psikisnya. Dan kemudian ia memperoleh cultivation selama 40.000 tahun secara kebetulan. Namun, dirinya tetap ketinggalan dalam ujian masuk bersama. Dengan dorongan dari teman dan pembimbingnya, mengandalkan kemampuannya untuk mendapatkan kembali kesempatan mengikuti ujian bersama. Akhirnya, dirinya berhasil masuk ke dalam universitas pilihannya, yang dimana ia akan mewujudkan mimpinya menjadi seorang pengrajin. Supreme God Emperor. Supreme God Emperor berkisah 10.000 tahun yang lalu, tentang Raja Peri Muyun yang diam-diam dihitung karena memegang sosok Zuxian, dan setelah 1000 tahun tertidur, ia terbangun dalam lembah Muyun yang terkenal dari Kekaisaran Yun Selatan di daratan surga. Ketika Muyun pertama kali bangun, dia langsung direpotkan oleh seorang siswa yang bernama Miao Xianyu. Kembali ke rumah, Muyun belajar kalau dirinya akan menikah dengan Nona Qin Mangyao. Nona Qin Mangyao dingin dan beracun, tetapi dia tidak bisa hidup sampai dia berusia 20 tahun. Namun, di bawah bujukan Mu Lin Chen, Muyun menyetujui masalah keluarga ini dengan syarat alkimia. Tales of Demon and Gods. Dibunuh oleh seorang sage emperor dan terlahir kembali ke saat di mana ia berumur 13 tahun, Nieli telah diberikan kesempatan kedua di dalam hidupnya. Kesempatan di mana dia akan mengubah hidupnya, melindungi orang yang ia sayangi dan juga kota tercintanya. Nieli akan bertarung kembali dengan sage emperor dan membalaskan dendamnya. Dengan berbekal pengetahuan dan ilmu yang telah dimilikinya dari kehidupan sebelumnya, ia akan membuat sesuatu yang baru. Sekalipun itu, ia akan memulai dari titik yang paling bawah. Namun, ia akan terus berusaha agar bisa menjadi yang terkuat. Berkultivasi dengan teknik kultivasi terkuat, mengumpulkan roh iblis terkuat. Ia akan mencapai puncak dari seni bela diri. Perseteruan yang ia hadapi di masa lalu akan ia selesaikan di kehidupan yang sekarang. Nah, segitu ajalah rekomendasi Donghua School dari gua. Kalau menurut kalian dari rekomendasi yang gua sampaikan, mana Donghua yang menurut kalian paling seru? Tulis saja di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya rekomendasi sendiri, bisa juga tulis di kolom komentar, oke? Gua Fauzan undur diri, sampai jumpa di next video. Bye-bye!